Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurjanah dari kelas Manajemen L semester 5 Universitas Galuh. Di sini saya akan memaparkan tugas ekonomi manajerial pertemuan ke-6, yaitu tentang metode penaksiran permintaan secara tidak langsung. Penaksiran permintaan dengan metode tidak langsung merupakan metode yang menggunakan data yang diperoleh oleh perusahaan, kemudian diolah secara statistik untuk menentukan fungsi permintaan suatu produk. Nah, dalam menentukan penaksiran permintaan secara tidak langsung, ada beberapa metode, yaitu analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi. Nah, di sini saya akan sedikit menunjukkan bagaimana cara menghasilkan atau menentukan perkiraan permintaan secara tidak langsung. Di sini saya menggunakan data dari penjualan produk motor Yamaha WR155 di perusahaan XYZ dan di perusahaan ZYX selama 8 tahun terakhir mulai dari tahun 2012 sampai 2019. Nah, di sini ada data dari perusahaan XYZ. Setiap tahun harga dan jumlah itu akan berbeda-beda. Misalnya di dalam kolom harga ini terlihat perbedaannya, kemudian jumlah juga sama. Sama dengan perusahaan XYZ, perusahaan ZYX juga harga dan jumlah setiap tahunnya berbeda-beda. Selain data setiap perusahaan, di sini juga ada data seksi silang atau gabungan penjualan produk motor Yamaha WR155 antara perusahaan XYZ dan ZYX. Nah, kita di sini perlu digabungkan saja. Ini perusahaan XYZ dan ini perusahaan ZYX. Nah, setelah data sudah digabungkan, kemudian kita melakukan metode analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan. Yang pertama, perusahaan XYZ. Di sini saya menggunakan analisis regresi secara manual. Nah, sebelum masuk ke dalam rumus, kita harus mencari apa saja yang diperlukan di dalam rumus. Nah, rumus analisis regresi itu sendiri yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Nah, di sini belum diketahui mana A, mana nilai B. Maka dari itu kita perlu menentukan nilai A dan B terlebih dahulu. Nah, di sini ada rumus nilai B. Rumus nilai B itu sendiri yaitu B sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, kita cari dulu di tabel ini nilai-nilai sigma. Nah, di sini ada kolom harga. Ini ada kolom harga, kita tandai dengan X, dan kolom jumlah kita tandai dengan Y. Untuk mencari sigma X, kita hanya perlu menjumlahkan harga dari tahun 2012 sampai 2019, sehingga menghasilkan sigma X sebesar 44.000. Untuk sigma Y juga sama, kita hanya perlu menjumlahkan jumlah produk dari tahun 2012 sampai 2019 sehingga menghasilkan sigma Y sebesar 4.990. Untuk mencari nilai XY, kita kalikan saja kolom X dengan Y per tahunnya. Misalnya di tahun 2012 harganya 9.000 dan jumlahnya 150, kita kalikan sehingga menghasilkan 1.350.000. Kemudian langkah selanjutnya kita jumlahkan dari tahun 2012 sampai 2019 sehingga menghasilkan sigma XY sebesar 22.590.000. Nah, kemudian untuk nilai X kuadrat itu kita hanya mempangkatkan saja kolom X setiap tahunnya, kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan sigma X kuadrat sebesar 284 juta. Nilai Y kuadrat juga sama seperti X kuadrat, kita hanya mempangkatkan kolom Y, kemudian menjumlahkan sehingga menghasilkan sigma Y kuadrat sebesar 3.472.100. Nah, setelah semua sigma ditemukan, kita masuk ke rumus mencari nilai B. Kita masukkan N. N-nya itu
N itu merupakan umur periode. Tadi di sini di tabel dari tahun 2012 sampai 2019, sehingga N-nya itu 8. Nah, N dikali sigma XY berarti 8 dikali 22.590.000. Min sigma X dikali sigma Y. Sigma X-nya 44.000 dikali sigma Y itu 4.950. Sehingga menghasilkan 8 dikali 22.590.000 sama dengan 180.720.000 dikurangi 44.000 dikali 4.990 hasilnya 219.560.000 per N dikali sigma X kuadrat yaitu 8 dikali 284 juta sama dengan 2.272.000.000. Min sigma X dikuadratkan, sigma X-nya itu 44.000 dikuadratkan sehingga menghasilkan 1.936.000.000. Kemudian kita kurangi 180.720.000 dikurangi 219.560.000 hasilnya min 38.840 per 2.272.000.000 dikurangi 1.936.000.000 sama dengan 336 juta. Kemudian kita bagi min 38.840.000 dibagi 336 juta, hasilnya adalah min 0,11559523809. Kita bulatkan menjadi min 0,115. Setelah nilai B ditemukan, kita masuk ke rumus nilai A. A sama dengan Y bar min B dikali X bar. Nah, untuk mencari Y bar, kita hanya perlu membagi sigma Y dibagi N. N-nya itu kan 8. Sigma Y-nya itu 4.990. Maka 4.990 dibagi 8. Hasilnya adalah 623,75. Kemudian mencari nilai X bar yaitu sigma X per N. Maka sigma X-nya itu 44.000 dibagi 8, hasilnya 5.500. Nah, setelah X bar dan Y barnya ditemukan, kita masukkan ke dalam rumus A. A sama dengan Y bar min B kali X bar. Maka kita masukkan Y bar yaitu 623,75 min B. B-nya min 0,115 dikali X bar. X barnya itu 5.500. Maka 623,75 dikurangi min 0,115 dikali 5.500 yaitu min 632,5. Nah, di sini kan hasilnya min. Min bertemu min positif atau plus min dikali min menjadi plus. Maka A sama dengan 623,75 ditambah 632,5. Hasilnya adalah 1256,25. Kita bulatkan menjadi 1256. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaan yang dihasilkan adalah Y sama dengan 1256 min 0,115 X atau juga bisa Q sama dengan 1256 min 0,115 P. Langkah berikutnya itu metode analisis korelasi. Di sini rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali lagi N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Nah, hasil dari sigma tadi di tabel kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, sehingga menghasilkan 8 dikali 22.590.000 yaitu 180
4.720.000 dikurangi 44.000 dikali 4.990 yaitu 219.560.000 per akar 8 dikali 284 juta hasilnya 2.272.000.000 min X sigma X dikuadratkan 44.000 dikuadratkan hasilnya 1.936.000.000 dikali lagi 8 dikali N dikali sigma Y kuadrat. Tadi sigma Y kuadrat itu hasilnya 3.472.100. Kita masukkan 8 dikali 3.472.100 hasilnya adalah 27.776.800 dikurangi sigma Y dikuadratkan. Sigma Y itu 4.990 dikuadratkan hasilnya adalah 24.900.100. Kemudian kita kurangi 180.720.000 dikurangi 219.560.000 hasilnya min 38.840.000. Kemudian kita kurangi yang ada di akar ini 2.272.000.000 dikurangi 1.936.000.000 hasilnya 336 juta dikali 27.776.800 dikurangi 24.900.100 hasilnya 2.876.700. Nah, setelah kita kurangi, akarnya kita kalikan. 336 juta dikali 2.876.700 hasilnya 966.571.200.000.000. Maka kita kita akarkan dulu, akar dari 966.571.200.000.000 itu adalah 983.143.530. Kemudian kita bagi min 38.840.000 dibagi 983.143.530. hasilnya adalah min 0,359. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka analisis korelasi yang dihasilkan adalah angka yang mendekati 0, yaitu sebesar min 0,359 dengan arah hubungan yang negatif, sehingga tingkat hubungan yang semakin lemah dan terkadang apabila jumlah penjualan ditingkatkan, maka akan menurunkan harga jual. Sebaliknya, terkadang apabila jumlah penjualan diturunkan, maka akan meningkatkan harga jual. Langkah selanjutnya itu koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini rumusnya sama seperti analisis korelasi. Cuma di sini bedanya determinasi itu mempunyai pangkat. Jadi kita bisa juga menghitungnya dengan mempangkatkan hasil dari korelasi. Korelasi tadi hasilnya adalah min 0,359. Kita kuadratkan sehingga menghasilkan 0,156. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka koefisien determinasi menghasilkan proporsi penjelasan bahwa harga produk motor Yamaha WR155 hanya berpengaruh sebesar 15,6% terhadap jumlah permintaan produk motor Yamaha WR155 pada perusahaan XYZ, sedangkan 84,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, selanjutnya kita beralih ke perusahaan yang kedua, yaitu ZYX. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskannya karena proses atau cara menghitungnya itu sama seperti perusahaan pertama, yaitu perusahaan XYZ. Nah, kita cari dulu sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Kemudian kita masuk ke rumus untuk mencari nilai B. Kita masukkan N dikali sigma XY. Sigma XY berarti 8 dikali 20
4.050.000. Hasilnya adalah 192.400.000. Min sigma X dikali sigma Y. Sigma X dikali sigma Y berarti 48.000 dikali 4.840. Hasilnya 232.320.000 per N dikali sigma X kuadrat berarti 8 dikali 330 juta. Hasilnya adalah 2.640.000.000 min sigma X dikuadratkan 48.000 dikuadratkan hasilnya 2.304.000.000. Nah, kita kurangi 192.400.000 dikurangi 232.320.000. Hasilnya adalah min 39.920.000. Kemudian per 2.640.000.000 dikurangi 2.304.000.000. Hasilnya adalah 336 juta. Kemudian kita bagi min 39.920.000 dibagi 336 juta, hasilnya adalah min 0,1188095.238. Kita bulatkan menjadi min 0,115. Kemudian kita masuk untuk mencari nilai A. Kita cari dulu Y bar X bar sehingga menghasilkan A sama dengan Y bar min B kali X bar, yaitu 605. Y barnya tadi 605 min B. B-nya itu min 0,119 dikali X bar. X barnya 6000. Berarti 6000 dikali min 0,119 adalah min 714. Kemudian min bertemu min atau min dikali min hasilnya adalah plus. Jadi A sama dengan 605 ditambah 714 hasilnya 1319. Nah, berdasarkan perhitungan ini, maka dapat diketahui fungsi permintaan yang dihasilkan adalah Y sama dengan 1319 min 0,119 X, atau juga bisa Q sama dengan 1319 min 0,119 P. Selanjutnya list korelasi. Sama pengerjaannya, kita masukkan ke dalam rumus semuanya sehingga menghasilkan perkalian dari akarnya, yaitu akar 1.189.139.200.000. Hasilnya adalah 41.099.138,68. Kemudian kita bagi hasil dari perhitungan di atas. Min 39.920.000 dibagi 41.099.138,68, hasilnya adalah min 0,971. Nah, berdasarkan hitungan ini, maka analisis korelasi yang dihasilkan adalah angka yang mendekati 0. Sama ya seperti tadi di perusahaan pertama, hampir sama, yaitu sebesar min 0,971 dengan arah hubungan yang negatif serta tingkat hubungan yang lemah. Sehingga terkadang apabila jumlah penjualan ditingkatkan, maka akan menurunkan harga jual. Sebaliknya, apabila jumlah penjualan diturunkan, maka akan meningkatkan harga jual. Selanjutnya koefisien determinasi. Rumus ini juga sama. Kita hanya perlu mempangkatkan hasil dari korelasi saja. Tadi hasil korelasi yaitu min 0,971 kita pangkatkan sehingga menghasilkan 0,942. Berdasarkan perhitungan ini, maka koefisien determinasi menghasilkan proporsi penjelasan bahwa harga produk motor Yamaha WR155 berpengaruh sebesar 94,2% terhadap jumlah permintaan produk motor Yamaha WR155 pada perusahaan ZYX. Sedangkan 5,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Berarti ini lumayan sangat berpengaruh ya. Menghasilkan proporsi 94,2%. Nah, selanjutnya kita ke gabungan. Gabungan dari kedua perusahaan, yaitu perusahaan XYZ dan ZYX. Nah, analisis relasi secara manual ini juga sama, kita
cari dulu sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Cara menentukannya juga sama seperti yang tadi saya jelaskan pertama ya. Jumlahkan semuanya per kolomnya sehingga menghasilkan ini. Nah, kita juga bisa menggunakan cara menjumlahkan sigma X di perusahaan pertama dan sigma X di perusahaan kedua. Misalnya sigma X kita jumlahkan ya. Tadi di perusahaan pertama sigma X-nya itu 44.000. Kemudian di perusahaan kedua sigma X-nya 48.000. Kita jumlahkan sehingga menghasilkan 92.000. Nah, kolom X, kolom XY, kolom X kuadrat, kolom Y kuadrat juga sama. Kita juga dapat menjumlahkan sigma dari perusahaan pertama dan kedua sehingga menghasilkan sigma X sebesar 92.000, sigma Y sebesar 9.830, sigma XY sebesar 46.640.000, sigma X kuadrat sebesar 614 juta, sigma Y kuadrat sebesar 7.028.700. Nah, kemudian kita masuk ke rumus. Analisis regresi kan Y sama dengan A plus B kali X. Maka kita cari dulu nilai B-nya. Nah, rumus untuk mencari B yaitu N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y. N-nya itu adalah 16. Kenapa 16? Karena ini kan gabungan dari kedua perusahaan. Di perusahaan pertama 8 tahun dan di perusahaan kedua 8 tahun. Hingga akhirnya menghasilkan 16 tahun. Nah, N dikali sigma XY. N-nya 16, sigma XY-nya yaitu 46.640.000. Maka menghasilkan 746.240.000 min sigma X dikali sigma Y 92.000 dikali 9.830. Hasilnya yaitu 940.360.000 per 16 dikali 614 juta, hasilnya 9.824.000.000 min sigma X dikuadratkan yaitu 92.000 dikuadratkan hasilnya 8.464.000.000. Kita kurangi B sama dengan 746.240.000 dikurangi 904.360.000, hasilnya adalah min 158.120.000 per 9.824.000.000 dikurangi 8.464.000, hasilnya adalah 1.360.000.000. Kemudian kita bagi min 158.120.000 dibagi 1.360.000.000, hasilnya min 0,116.264.705.88. Kita bulatkan menjadi min 0,116. Kemudian kita masuk untuk mencari nilai A. Y barnya kita cari dulu sehingga menghasilkan 614,375 dan X barnya menghasilkan 5.750. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti 614,375 dikurangi B. B itu min 0,116 dikali 5.750, hasilnya min 667. Min dikali min hasilnya adalah plus, maka 614,375 ditambah 667 hasilnya adalah 1281,375. Kita buatkan menjadi 1281. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya, yaitu
Y sama dengan 1281 min 0,116X, atau bisa juga Q sama dengan 1281 min 0,116P. Kemudian analisis korelasi sama caranya ya, dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar N dikali N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali lagi N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Kita masukkan semua nilainya sehingga menghasilkan perkalian dari akar 1.360.000.000 dikali 15.830.300, hasilnya akar 21.529.208.000.000. Nah, kemudian hasil dari pengurangan 746.240.000 dikurangi 904.360.000, hasilnya adalah min 158.120.000. Nah, akar dari 21.529.208.000.000 hasilnya adalah 148.728.347,64. Nah, kita bagi 158.120.000 dibagi 146.728.347,64, hasilnya adalah min 1,007. Kita bulatkan menjadi min 1. Nah, berdasarkan perhitungan ini, maka analisis korelasi yang dihasilkan adalah sebesar min 1 dengan arah hubungan yang negatif sempurna. Kenapa sempurna? Karena bilangannya itu 1 serta tingkat hubungan yang moderat atau sedang, sehingga terkadang apabila penjualan ditingkatkan maka akan menurunkan harga jual. Sebaliknya, terkadang apabila jumlah penjualan diturunkan maka akan meningkatkan harga jual. Langkah selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Nah, ini kita hanya mempangkatkan saja hasil dari korelasi. Hasil korelasi itu menghasilkan min 1 atau min 1,077. Kita pangkatkan sehingga menghasilkan 1,159. Kita bulatkan saja menjadi 1. Nah, berdasarkan perhitungan ini, maka koefisien determinasi menghasilkan proporsi penjelasan bahwa harga produk motor Yamaha WR155 berpengaruh sebesar 100% terhadap jumlah permintaan produk motor Yamaha WR155 pada perusahaan XYZ dan ZYX, artinya tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, itu dia mengenai bagaimana cara menentukan penaksiran permintaan secara tidak langsung. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, ataupun perhitungan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.